Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat MIPA akan menjelaskan artikel kami dengan judul Humanisme di balik Margin of Error, Etika Utilitarisme dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Statistik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Octavia Ramadhani dan rekan saya. Saya Cahaya Bilhaka. Jadi langsung aja ke materi. Inti dari tulisan artikel yang kami buat itu menyoroti bagaimana kebijakan berbasis data statistik seringkali mengorbankan hak kelompok minoritas demi kepentingan mayoritas. Boleh di next, di latar belakang. Latar belakang masalahnya itu pertama ada pada ketergantungan pada data. Di era modern, kebijakan publik dianggap objektif dan mutlak jika berbasis data, angka, dan statistik. Selanjutnya ada peran margin of error dalam statistik. Toleransi kesalahan ini diperlukan agar sampel bisa mewakili populasi. Selanjutnya, celah etis secara teknis, angka kesalahan ini dianggap wajar. Namun secara humanis, angka kecil tersebut adalah manusia nyata yang haknya berpotensi dikorbankan demi efisiensi kebijakan. Rumusan masalah yang kita ambil yaitu yang pertama, apa hubungan antara konsep utilitarisme dengan pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan perhitungan statistik? Yang kedua, bagaimana margin of error dalam perhitungan statistik dapat mempengaruhi hak-hak kelompok minoritas dalam sebuah kebijakan? Lalu yang ketiga, bagaimana humanisme bertindak dalam menjaga suatu kebijakan agar dapat memiliki dampak yang adil bagi seluruh elemen masyarakat? Tujuan penelitian kita mengambil judul tersebut yaitu berdasarkan rumusan masalah yang dibahas, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menjelaskan hubungan antara logika utilitarisme dengan praktik pengambilan keputusan kebijakan yang menggunakan data statistik. Yang kedua, mengenali dampak yang mungkin terjadi jika kesalahan margin of error dialami, terutama terhadap hak kelompok minoritas melalui studi kasus yang sesuai. Dan yang ketiga, menyusun pertimbangan yang lebih manusiawi agar bisa diaplikasikan dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, ada landasan teori utilitarisme versus humanisme. Yang pertama ada logika utilitarisme. Menurut Jeremy Bentham dan J.S. Mill menyatakan bahwa suatu kebijakan benar jika memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Dampak negatifnya yaitu mengutamakan mayoritas dan menganggap kelompok minoritas di luar tentang kepercayaan statistik sebagai biaya teknis yang boleh dikorbankan. Selanjutnya ada konsep humanisme. Konsep humanisme ini menjadi penyeimbang yang mengedepankan keadilan dan perlindungan hak bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Kami menggunakan metode kualitatif dengan metode studi literatur. Nah, jadi studi literatur dipilih agar bisa mengumpulkan lebih baik teori, gagasan, dan bukti-bukti nyata yang sudah ada dari berbagai penelitian sebelumnya. Sumber data yang kami gunakan berupa data sekunder dari jurnal ilmiah, buku filsafat atau statistika, dari tahun 2021 sampai 2026, yaitu dalam rentang 5 tahun maksimal 5 tahun, serta studi kasus dari dokumenter media. Seperti salah satu contohnya adalah dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita yang dipublish tahun 2026. Nah, teknik analisis yang kami gunakan yaitu analisis deskriptif, kualitatif untuk menghubungkan konsep utilitarisme, margin of error, dan humanisme. Selanjutnya ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, kami membahas utilitarisme dan logika pengorbanan margin dalam kebijakan berbasis data. Nah, dalam membuat kebijakan berdasarkan data, angka sering dianggap sebagai gambaran yang pasti, objektif, dan tidak memihak. Padahal, dalam prinsip humanisme, angka yang digunakan untuk tingkat kesalahan sampel, seperti misalnya 5%, itu merupakan hak-hak
minoritas yang berada di angka 5% ini. Jadi margin of error seringkali dijadikan pembenaran etis oleh pembuat kebijakan karena dianggap hanya masalah teknis matematis. Nah, contohnya itu misalnya demi efisiensi anggaran, hanya 95% populasi yang diberi bantuan sosial, sisa 5% yang terabaikan biasanya adalah masyarakat miskin di daerah terpencil yang sulit diakses oleh sensus. Begitu, selanjutnya ada margin of error sebagai cermin ketimpangan sosial, yaitu studi kasus ekspansi sawit dan food estate di Papua. Jadi, berdasarkan dokumenter Pesta Babi, proyek pangan dan energi nasional mengorbankan masyarakat adat Papua seperti adat Marin, Yei, Auyu, dan Muyu. Secara statistik nasional, jumlah mereka sangat kecil, termasuk termasuk ke kelompok minoritas, sehingga kerugian mereka dianggap sebagai toleransi kesalahan yang bisa diterima demi kepentingan energi atau pangan mayoritas. Nah, kasus ini menunjukkan yang disebut oleh Rahman dan yang lainnya pada tahun 2023 sebagai kerentanan kelompok margin atau kelompok yang berada di luar rata-rata dalam sebuah populasi. Kelompok ini justru mengalami dampak negatif yang lebih parah dibandingkan kelompok yang berada dalam kategori norma statistik. Nah, kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa banyak kebijakan diambil dari hasil keputusan berdasarkan data. Keputusan berdasarkan data di era modern ini memang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan publik seluas-luasnya sesuai dengan prinsip utilitarisme. Namun, adanya margin of error atau batas kesalahan dalam perhitungan statistik dapat berpotensi mengorbankan hak-hak minoritas yang berada di bawah angka persentase yang telah ditetapkan. Jadi, jadi saran bagi para pembuat kebijakan adalah jangan hanya melihat angka matematis secara mentah, aspek humanisme harus diintegrasikan agar toleransi kesalahan statistik tidak terdampak buruk pada kehidupan nyata kelompok masyarakat di area margin tersebut. Sekian pembahasan artikel dari kelompok 3. Di bawah ini merupakan daftar pustaka atau sumber-sumber yang kami gunakan dalam merancang artikel yang kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.